Coba perhatikan dulu. Oh, apakah ini ya masih hidup orang yang itu bukan? Ini bukan. Tapi apa namanya? Dari tubuhnya itu warna kulitnya kayak masih seger nih. Tapi mukanya udah kayak gitu. Iya. Coba dulu. Mbak, ngapunten. Assalamualaikum. Apakah dia pakai topeng? Hah? Astagfirullah. Hilang. Tuh kan? Mbak, ya ampun. Ini asli. Assalamualaikum. Mbak. Kita di depan pintu sudah disambut seperti ini. Tapi gini, yang geger di orang-orang itu ternyata beliau tidak menghilang, tidak hilang dari sana, tapi hanya pindah tempat gitu aja deh ya. Iya. Tiba di sini. Tapi saya yakin ini berada di dalam sana. Yuk kita kejar aja yuk. Cara aja nih ya. Iya, maksudnya kita supaya jelas nggak ini. Pelan-pelan ya, nih di sini. Oh, iya. Aduh. Iya. Iya. Nah, dulu di sini nih ya, Iya. terikat di, maksudnya kayak di akar-akar ini. Coba cek lagi di kamera, mungkin masih ada nggak? Kosong dia. Kosong. Aneh ya. Nah, bismillah. Iya. Baik, Badalides termasuk apa ya, sebuah fenomena alam yang luar biasa ini. Dulu di sini, tinggal di sini bertahun-tahun, ada terus ketika orang ziarah ke sini pun selalu ada. Ya, ini ada beliau di sini. Tapi pada akhir-akhir ini itu tidak di sini, mulai hilang lah gampangnya. Orang menyebutnya hilang. Tapi kalau seandainya diselamatkan orang, ini akar-akarnya tidaknya dipotong kan? Ini masih ada, masih utuh. Nggak masuk akal. Udah yuk, kita cek aja ke kedalaman sana. Wah, luas banget nih goanya ini. Assalamualaikum. Punten. Ya iya. Tapi gini loh. Ada tingkatannya lebih tinggi daripada goa ini. Cerita-cerita orang itu yang berhasil sukses di sini, tapi ini apa ya? Menurut saya ini termasuk apa ya? Pokoknya gini. Katanya di sini dibuka hatinya, disilet apa digapain lah gitu loh. Dibersihkan di sini katanya oleh makhluk atau apa supaya bersih katanya, barulah bisa melaju ke apa namanya perjalanan selanjutnya. Tapi kita nggak ikut-ikutan, ya. Coba kita bisa lihat dulu dari sekeliling gua ini yang luas sekali nih, yang indah sekali dengan segala panoramanya nih. Wow, gua seluas ini kok dibiarkan seperti ini maksudnya ya. Coba digunakan untuk yang lain, lebih dirawat lagi, mungkin akan lebih menarik ya. Assalamualaikum. Adakah orang di sini? Punten. Kula nuwun. Sepi banget. Berarti belum ada pertanda apa-apa. Kita bisa lihat saja di sekeliling sini yang indah sekali, sebuah mahakarya Tuhan. Dengan demikian adanya bisa jadi ini adalah sebuah bahasa Tuhan yang disampaikan melalui segala penciptaannya ini. Mari kita betul-betul bisa menyatukan ini supaya kita bisa membaca dengan seksama, karena ini sebuah petunjuk buat kita. Seperti biasa ya, kita mengartikan sebuah goa yang luas adalah ini mengajak kita untuk selalu legowo, lapang dada, memaafkan dan ikhlas ya. Kalau kita tidak bisa menerapkan itu susah untuk bisa masuk ke lebih dalam lagi. Arti yang dimaksud adalah kita tidak bisa untuk kehidupan yang lebih berbahagia. Nah, makanya ya lentur saja, batinnya lentur, yang luwes, yang kewes, supaya bisa
membaca, bisa mendengar bahasa Tuhan, ya. Kula nuwun. Hah? Tapi kayak suara kotek-kotek itu tuh. Iya. Apa itu binatang atau orang? Yuk. Bontot? Hah? Biar jadi. Kayak di tengah-tengah hutan. Kula nuwun. Punten. Nah, karena ini luas jadi terang ya. Pandangannya luas, cuman yang terhaya kurang terang ini. Tadi kayak saya melihat apa meloncat di sini. Hah, itu. Hitam semua ini apa? Bukan apa kayak hewan apa ini? Assalamualaikum. Punten. Coba cek sama kameranya. Kita deketin aja. Assalamualaikum. Ini mukanya belah mana? Ini orang bukan sih? Apa ya? Mukanya belah mana mukanya? Mukanya depan. Apa dia menghadap ke sana gitu? Punten. Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Coba perhatikan dulu. Apakah ini jenis wewe gombel? Wewe gombel? Apakah kayak gini maksudnya lo? Cuma kelihatan rambutnya aja, mukanya nggak kelihatan. Malaikat maut ini ya. Hah? Kita pastikan dulu. Ini kita cek mukanya belah mana ini. Assalamualaikum, Mbak. Maaf. Ini mukanya ke sini. Hah? Mukanya merah. Di sebelah sana tas ya ampun. Siapa ini ya? Enggak tahu ini kayaknya betul lo. Astagfirullah. Mukanya merah kayak itu. Kompor. Bara api. Ya ampun. Tuh. Bebek kaya. Tuh. Suaranya aneh. Mbah. Di mana, Mbah? Ya ampun. Apa kamu masuk waktu sini gitu? Masuk. Tapi bukan yang tadi kan. Bukan yang tadi, bukan, beda. Ini hitam. Serba hitam. Jangan. Gini, langsung aja yuk. Langsung aja ke sana. Siapa tahu betul-betul mendapatkan jawaban di sini. Kita cari di istananya, di singgasananya di sebelah mana. Assalamualaikum. Mbah. Punten. Kula nuwun. Hah? Suara apa ini? Mari kita betul-betul mengaktifkan seluruh indera kita, libatkan seluruh piranti-piranti yang ada dalam diri kita, supaya kita betul-betul menyatu, merasakan, melihat, mendengarkan di titik manakah mereka berada. Assalamualaikum. Mbah. Hah? Mah, jangan-jangan orang di sebelah ini. TV ya? Enggak, ceritanya kan gini. Orang-orang yang kesini itu dibeleh ininya dadanya, diambil hatinya, dicuci katanya. Tuh dipakai apa ya? Pakai sabun mungkin. Bulan. Iya, tapi di senter saya kok redup nih. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Kula nuwun. Ada yang nangis? Hah? Macam-macam banget suaranya ini. Ada yang nangis, ada yang ketawa. Kayak dendera ini ya. Ada suara bayi juga itu. Suara bayi. Ya ini. Assalamualaikum. Ramai banget. Assalamualaikum. Tuh. Hah? Meteor. Meteor. Tadi
tadi cahaya ke sini delop gitu. Meteor jatuh. Meteor apa ini? Aduh. Nuwun. Yuk cek yuk. Aduh. Assalamualaikum. Mana tadi? Hah? Sepi. Nggak ada apa-apa. Wah, apa tuh? Hah? Astagfirullah, hitam-hitam. Itu yang tadi bukan? Iya. Cek dulu. Jangan sampai lengah. Apakah dia? Ngambang. Ngambang. Ya ampun. Wah, terbang ini ya. Ya ampun, dia ngambang kan? Melayang-layang. Ya ampun. Hah? Hilang. Tuh kan jelas banget hilangnya. Untung tadi sengaja nggak kemedep. Iya. Tembok aja tadi ya. Lihat dulu, pasti titik di belah sana nih. Cuman kita aksesnya tuh jurang. Apakah ada akses lain? Aduh, balik lagi aja yuk, lewat sana yuk. Tak dulu. Ini. Tuh. Tadi ada cahaya kayak ini loh. Kesini tapi cahaya kecil tuh ke sebelah sana tuh. Masuk sana. Kayak itu apa namanya? Kunang-kunang tapi gede. Ya tapi gede. Sebentar dulu. Apakah itu bukan tuh? Tuh. Di kamera kelihatan nggak? Kayak itu kayak mirip orang. Tapi lewat mana jalannya ini? Cek aja masih coba yuk. Nih, tadi kesini cahaya panjang kayak gini. Apa kayak renang atau renang nggak? Kelabang. Gede tapi. Kelabang gede ini ya. Ya mungkin seperti itu. Aduh, ini di jurang nih, hati-hati yuk. Tuh. Iya, awas rawan nih, rawan. Di atas sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan. Tapi itu teman-teman orang bukan itu. Tuh. Astagfirullah. Tuh. Hitam-hitam. Ya makanya itu tuh orang kan. Iya. Apa yang tadi? Mirip ya. Kita udah di atas, terlanjur di sini udah biarin aja lah. Tuh kan. Ya. Coba sini aja dulu. Masa kita turun lagi? Sini. Aduh. Nih hati-hati bisa kameranya bapaknya enggak? Nih. Masa kita diambang jurang. Aduh. Iya. Dos ini ya. Iya. Makanya hati-hati. Makanya di jurang semuanya. Bisa? Oke, hati-hati nih. Ini takutnya longsor. Ada orang. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, jurang. Aduh. Assalamualaikum. Mbah. Punten. Ini yang tadi di luar ini. Iya. Mbah. Assalamualaikum. Gini aja deh. Karena kita sebagai pendatang, bagaimana caranya supaya kita bisa menghubungkan kita dengan beliau. Saya rasa beliau memang sengaja ke sini untuk sebuah ruangan khusus pertemuan kita. Karena di luar mungkin tidak baik. Baik, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Kameramen dengar nggak? Kecil ya? Kecil. Maaf, baik teman-teman. Mari kita libatkan seluruh indera kita supaya bisa mendengar apa yang beliau sampaikan. Mbak, Assalamualaikum. Alhamdulillah, Mbak. Tepangaken, perkenalkan nama saya Tarto, Mbak. Tarto dari Cilacap.
Iya. Mbah, boleh ya ini, Mbah. Gini, Mbah, kedatangan kami ke sini itu lagi dalam perjalanan dikir jalan. Karena saya kedua kalinya ke gua ini, alhamdulillah dulu sudah pernah bertemu jenengan kalau nggak salah, karena nggih, nggih, iya Mbah. Kan dulu kita bertemu di dana ketika saya melihat jenengan diterlilit oleh akar di depan gua itu. Tapi akhir-akhir ini menghilang kata orang-orang, dan sudah tidak pernah kembali lagi. Tapi nyatanya tadi saya ke sini, memang jenengan tidak ada di akarnya, tapi tadi ada di atas. Bukan itu, Mbak. Tapi saya betul-betul ingin sinau masuk kawruh kalian jenengan. Karena ilmu yang dulu juga luar biasa. Oh baik, kurang lebihnya gini, Mbak. Waktu itu jenengan menjabarkan tentang diakar. Itu sebagaimana orang kalau ketika memancarkan doa, keinginan, itu harus bersabar ketika menanti jawabannya. Artinya selayaknya akar itu akan tumbuh ke bawah dulu dengan hening, dengan tenang. Nanti ada saatnya tumbuh ke atas, seperti pohon itu. Jadi ketika itu akar berani gelap, berani hening, itu menggambarkan manusia. Nggih, nggih Mbah, saya masih ingat periode panjenengan. Tapi gini Mbah, barangkali Mbah tahu karena saya sudah di sini itu viral banget di area sini tentang gua ini. Katanya banyak orang-orang di sini kayak dioperasi ininya, dibersihkan hatinya katanya, dicuci. Apakah betul itu Mbah? Berarti tadi yang baju hitam itu tukang nyucinya. Hah? Itu kameramannya dicuci Mbah. Itu cucinya bagaimana Mbah? Bener-bener di black gitu bagaimana? Oh baik-baik. Kita disuruh mendengarkan dulu yang beliau maksud gitu biar dia tahu keterangannya. Gini Mbah. G. Oh, berarti yang dimaksud ini adalah sebuah peribahasa perumpamaan ksiloka sanepa kiasan, Mbah. Berarti yang dimaksud untuk dibersihkan hatinya, dioperasi, dicuci, itu bukan yang dimaksud, ya Mbah. Oh, baik Mbah, saya bisa memahami ini, insya Allah. Berarti gini teman-teman, di sini itu syaratnya dicuci hatinya adalah ketika kita betul-betul bisa memaafkan, kotoran batin, kotoran hati itu dibersihkan dulu. Tidak ada beban sedikit pun, tidak ada kebencian sedikit pun, tidak ada amarah, kekecewaan atau yang lainnya itu yang selama ini tertimbun menumpuk-numpuk dalam hati kita. Kita harus bisa membersihkan itu sendiri, ya. Sendiri, bukan orang lain, tetapi kita sendirilah yang harus bisa membersihkan itu. Lepaskan. Jadi maafkan. Jangan sedikit pun punya dendam, kebencian. Kalau sudah bersih kata Mbah tadi, kita betul-betul akan bisa mengalami kebahagiaan hidup, mengalami surga yang nyata. Tetapi selama ragu-ragu kita masih memegang-megang itu, atau sayang untuk dilepas, jangan harap untuk bisa mengalami surga. Jangan harap untuk bisa mengalami kebahagiaan hidup yang sejati. Oh, Mbah, insya Allah saya bisa memahami ini. Alhamdulillah, ini luar biasa, ilmu yang sedikit tapi nyata, ya, sangat mengena banyak orang-orang yang tidak memahami sampai sedalam ini. Karena yang disampaikan oleh orang-orang zaman dahulu termasuk jenengan ini adalah sebuah
perumpamaan erang-erang kias siloka. Betul-betul harus dijabarkan. Kalau kita tidak hanya menelan mentah-mentah, hanya kulitnya, mungkin banyak orang ketakutan, gagal paham, bahkan bisa stres. Nggih, Mbah. Alhamdulillah, nggih. Nggih. Oh iya, Mbah, baik, Mbah. Oh ya, Mbah, kenapa, Mbah? Kok pindah dari akar itu, Mbah? Maaf. Apakah memang tugasnya sudah selesai, ataukah memang bulan-bulan ini harus ke sini, Mbah? Dahsyatnya. Nggih, Mbah. Berarti Mbah sekarang tinggal di sini, tidak di dalam sana lagi. Oh, baik-baik. Jadi memang sengaja beliau berpindah di sini untuk menjabarkan ilmu yang lain ketika ada orang ke sini. Tidak selalu menjabarkan yang itu saja. Karena apa? Selalu ada yang dapat kita pelajari, selalu ada yang dapat kita gali dari semua yang kita lihat, semua pembelajaran yang Tuhan kirimkan kepada kita. Nggih, Mbah. Baik, Mbah. Nggih. Nanti saya sampaikan kepada orang-orang bahwa ternyata jenengan tidak menghilang, tetap masih ada, tetapi di sini untuk menggali lebih dalam lagi. Nggih, matur nuwun sangat. Nggih. Kalau begitu kami mohon pamit, Mbah. Dapat kula pangapunten. Suatu saat nanti kita ke sini lagi untuk bertemu dengan jenengan lagi. Nggih. Amin. Assalamualaikum. Rahayu. Nggih, Mbah. Ya. Hah? Astagfirullah. Coba bayi. Tuh kan, menghilang lagi, Mbah. Jangan. Ke sana tuh tempatnya mungkin tuh. Masuk ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Memang semua ini harus dialami ya. Apapun yang dilihat itu adalah ilmu, pengetahuan. Makanya berpositif saja. Dengan menghilangnya beliau, kita mau gak mau harus betul-betul bisa menghilangkan sifat buruk kita yang lama ya. Supaya dia tidak diri silo terus, jangan selalu menyimpan dendam, kebencian. Itulah, yuk kita menghilang dan kita melaju ke opsi baru, yaitu kebahagiaan hidup, mengalami surga yang nyata. Ya, yuk. Apa balik lagi ke pohon ini ya? Oh, bisa jadi. Wah, kalau begitu nanti coba lihat. Ya, cek yuk. Aduh. Kemana jalannya? Saya lupa ini ya. Ke sana nggak bisa. Oh, nggak bisa ini ya. Apa? Jurang semua ini ya. Jurang semua tuh kan. Wah, lewat sini aja yuk. Kalau begitu, balik lagi nih ya. Ya, balik lagi. Ya. Batu kok putih-putih ini ya. Ya kan batu di sini memang semuanya putih. Batu karang. Kalau hitam nggak kelihatan ini ya. Hitam itu dosamu. Saya banyak dosanya nih. Iya banyak. Dosa macam apa ini ya? Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.